Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, NRP 23 2020 009 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 penginderaan jauh 1 tentang sensor dan satelit. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian geostationary orbit dan sun-synchronous orbit. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometris, dan resolusi temporal. Yang ketiga, ada overview mengenai citra satelit Landsat 9 meliputi 1. Misi satelit dan negara yang memiliki satelit tersebut, 2. Waktu peluncuran, 3. Resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometris, 4. Lebar sapuan, 5. Altitude. Yang pertama, pengertian geostationary orbit dan sun-synchronous orbit. Yang pertama, orbit geostationary adalah jenis umum dari orbit sinkron melingkar. Orbit geostationary melibatkan satelit yang mengorbit di atas ekuator bumi, sedangkan periode orbitnya sama dengan periode atau hari rotasi bumi. Satelit yang mengikuti orbit geostationary biasanya akan mengorbit di atas ekuator bumi pada 36.000 km dan mengikuti orbit melingkar, menjaga jarak ini. Karena satelit yang mengikuti orbit geostationary mengorbit pada kecepatan yang sama dengan rotasi bumi. Satelit itu tetap berada di wilayah dan posisi tertentu di bumi saat mengorbit. Orbit geostationary digunakan oleh satelit komunikasi sehingga mereka dapat berhubungan secara konstan dengan antena satelit berbasis bumi di permukaan bumi. Selain itu, satelit cuaca yang dimaksud untuk memantau wilayah tertentu di bumi diatur dalam orbit geostationary. Dan satelit navigasi memungkinkan untuk meningkatkan akurasi GPS sambil mempertahankan orbit geostationary. Yang selanjutnya, orbit sun-synchronous. Orbit sun-synchronous adalah orbit satelit yang mengelilingi bumi di mana pergerakan dan orbit satelit selalu tampak sama dari perspektif matahari. Satelit pada dasarnya mengikuti jalur orbit di sekitaran batas antara sisi malam dan sisi siang hari bumi. Sebuah satelit yang menjalani orbit sinkron matahari akan secara konstan memiliki jarak yang dapat diprediksi darinya dan matahari sepanjang setiap hari sepanjang tahun. Tujuan dari orbit sinkron matahari adalah agar satelit secara konsisten terpapar ke matahari sepanjang hari dan sepanjang orbitnya. Ini sangat bermanfaat untuk satelit yang memantau matahari dan aktivitas matahari. Selain itu, orbit sinkron matahari memungkinkan bumi untuk mengamati secara konsisten saat diterangi yang bermanfaat bagi satelit yang memantau cuaca dan fenomena atmosfer di bumi, dan untuk satelit mata-mata yang memungkinkan untuk memantau suatu wilayah di bumi saat diterangi untuk tujuan geopolitik atau militer. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometris, dan resolusi temporal. Yang pertama, resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan luas objek di bumi diukur dalam satuan piksel pada citra satelit. Apabila suatu objek dilakukan pengambilan gambar yang mempunyai ukuran luas asli 30 meter x 30 meter ditampilkan pada citra satelit dengan ukuran 1 piksel, maka citra satelit tersebut mempunyai resolusi spasial 30 meter. Dan berikut merupakan contoh resolusi spasial dalam geografi, antara lain, yaitu Landsat yang memiliki resolusi spasial 15 meter pada mode pankromatik dan 30 meter pada mode multispektral. Dengan kata lain, gambar dengan resolusi spasial 30 meter berarti bahwa 1 piksel mewakili area di tanah lebarnya 30 meter. Yang selanjutnya, resolusi spektral. Resolusi spektral ialah sebagai kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan objek berdasarkan pada pantulan atau pancaran spektralnya. Apabila resolusi spektral semakin tinggi, maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan semakin sempit, maka kemampuannya dalam mengenali objek berdasarkan respon spektralnya semakin tinggi. Contoh resolusi spektral dalam geografi antara lain MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, memiliki resolusi spektral yang lebih besar daripada Landsat 8 karena memiliki 36 band yang relatif sempit yang mencakup panjang gelombang dari 0,4 hingga 14 mikrometer. Yang selanjutnya resolusi radiometrik.
Resolusi radiometrik adalah ukuran sensitivitas sensor dalam membedakan spektral ataupun radiasi untuk objek. Contohnya, citra Landsat 7 memiliki sensor dengan resolusi radiometrik 8 bit. Artinya, sensor tersebut dapat membedakan suatu objek sebanyak 2/8 sama dengan 256 variasi. Sehingga nilai piksel pada Landsat 7 memiliki interval 1 sampai 255. Sedangkan generasi Landsat selanjutnya, yakni Landsat 8, memiliki resolusi radiometrik 18 bit. Artinya, sensor Landsat 8 lebih sensitif dalam membedakan objek sebanyak 2/16 atau 65.536 variasi dibandingkan Landsat 7. Yang selanjutnya, resolusi temporal. Resolusi temporal dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Dalam satuan waktu, resolusi temporal yang semakin tinggi, maka semakin menunjang kepentingan monitoring. Besarnya resolusi temporal bergantung pada sistem orbit dan daerah jangkauan perekam. Contoh satelit bumi memiliki resolusi temporal antara lain GMS memiliki resolusi temporal yakni 2 kali sehari. Yang selanjutnya ada overview mengenai citra satelit Landsat 9. Landsat 9 adalah satelit terbaru dalam seri Landsat ini. Akan melanjutkan rekor tak tergantikan Landsat di permukaan bumi pada peluncuran pada September 2021. Untuk mengurangi waktu pembuatan dan risiko kesenjangan pengamatan, Landsat 9 sebagian besar mereplikasikan Landsat 8 pendahulunya. Landsat 9 membawa dua sistem sains. Kedua instrumen memiliki sensor dengan resolusi spasial sedang, 15 meter atau 49 kaki, 30 meter atau 98 kaki, dan 100 meter atau 328 kaki, bergantung pada piksel spektral dan kemampuan untuk mendeteksi rentan intensitas yang tinggi daripada Landsat 8 atau 14 resolusi radiometrik bit versus resolusi radiometrik 12 bit Landsat 8. Landsat 9 akan ditempatkan di orbit yang 8 hari keluar dari fase Landsat 8 untuk meningkatkan cakupan temporal pengamatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.